Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Accurate Online, yaitu setup informasi dan saldo awal perusahaan. Untuk kali ini, seperti yang sudah saya bagikan sebelumnya, studi kasus kita yaitu PT Aneka Jaya Jam. Yang pertama adalah masuk akun Accurate. Jadi di Google kalian ketik Accurate Online, setelah itu login, nanti akan muncul yang seperti ini. Setelah itu masukkan username dan password Anda. Setelah itu klik masuk. Setelah itu buat data usaha. Jadi kita langsung saja di sini. Saya akan mempraktekkan kembali. Jadi data usaha. Ini kalian pilih Accurate Online, kalian centang di sini. Setelah itu selanjutnya nama perusahaannya PT Aneka Jaya Jam. Karena saya sudah membuat 3 kali, maka saya kasih 3. Kategorinya distributor, nama usahanya sama PT Aneka Jaya Jam 3. Setelah itu bidang usahanya dipilih yang bawah sendiri atau other. Setelah itu kalau memang pengen logo usaha ini bisa dikasih ya, tapi sementara dikosongin saja. Setelah itu buat data usaha, klik. Kita tunggu prosesnya. Setelah terbentuk seperti ini, klik lanjutkan. Kita tunggu. 82,17%. Kalau seperti ini bisa di blok, bisa di allow, terserah. Terus tanggal mulai data kita lihat di kasus ini. Nah, ini tanggal mulai datanya tadi kan 31 Desember 2023. Jadi ini kita setting 31 Desember 2023. Mata uang dasarnya Indonesia Rupiah. Metode persediaannya Vivo. Terus jangan lupa hilangkan centang pada buatkan daftar akun perkiraan secara otomatis. Jadi ini harus centangnya dihilangkan karena kita akan melakukan impor secara manual, jadi tidak dibuatkan oleh Accurate. Setelah itu selesai. Sudah selesai, muncul berita ini, kita close. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita klik ke kelola fitur. Kita isi dulu data perusahaan, jadi telepon, fax email, emailnya. Setelah itu tanggal mulai data kita cek lagi, terus alamatnya jalan. Sudah, alamatnya ini Jalan Rader Auri, kabupatennya DKI Jakarta, kode posnya 14325. Setelah itu kita simpan.
Kembali ke kelola fitur, kita ke fitur perusahaan dulu, fitur dasarnya. Tadi sudah, ini sudah di kebijakan akuntansi. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan USD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Ini berarti multi mata uang. Setelah itu, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Berarti dia berhubungan dengan pajak. Setelah itu, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Ada pertanyaan ini tidak. Setelah itu untuk penjualan, nah ini beberapa pelanggan dan pemasok menggunakan USD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Nanti kita akan tambahkan mata uang berupa US dollar. Ini untuk kebijakan umum perusahaan. Setelah itu kebijakan penjualan, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan langsung kepada pelanggan. Ini penawaran dan pesanan penjualan. Retur penjualan sebagai pengurang. Retur penjualan, perusahaan akan melakukan perhitungan dan pembayaran komisi. Penyesuaian harga diskon, ini komisi. Terus perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Ini jasa pengiriman. Terus perusahaan memberikan adanya syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Berarti yang konsinyasi tidak. Untuk yang pembelian, kita lanjut. Ini tadi sudah. Bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan untuk pembelian. Bagian accounting membuat PO, dan dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok. Ini kita centang pesanan pembelian, daftar harga pemasok, dan biaya pembelian oleh pemasok lain. Sudah. Untuk yang persediaan, gudang yang dimiliki perusahaan ada dua, yaitu depan dan belakang. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang, dan kebijakan lainnya perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Jadi multi gudang, gudangnya ada dua. Terus perusahaan merakit, kalau merakit berarti punya nomor serial, ada produksi sederhana. Jadi ini sudah, kita simpan saja. Setelah itu kita kembali ke mata uang tadi. Nah, ini tadi kan belum kita atur dulu, masuk ke menu perusahaan, mata uang. Kita lihat mata uangnya masih Indonesia rupiah saja. Ini kita tambah dengan US dollar. Kita simpan. Hasilnya kita lihat di sini. Ada Indonesia rupiah sama US dollar, sudah. Setelah itu kita menambahkan multi gudang tadi. Multi gudang ini, gudang yang dimiliki perusahaan ada dua buah, yaitu depan dan belakang. Ini ke menu persediaan, gudang depan, ini kita simpan. Setelah itu gudang belakang, kita simpan. Untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di sini. Ini ada 3 gudang, itu gudang utama, gudang depan, dan belakang. Selesai, kita close. Setelah itu, tadi yang gudang sudah input saldo awal. Dengan impor daftar akun. Jadi untuk impor daftar akun itu yang perlu kalian siapkan adalah file impor ini. Daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, dan daftar aset tetap. Kita mulai dari yang pertama.
yaitu daftar akun buku besar. Kita masuk ke akun perkiraan. Setelah itu kita klik yang hijau ini. Setelah itu kita impor data, impor dari Excel. Setelah itu klik yang ini. Setelah itu, ini kan sudah diarahkan ke file yang saya jadikan satu. Kalau misalkan arahannya akurat itu masih belum, kalian cari filenya di mana. Jadi, seperti ini, kalian carilah. Ini daftar akun. Jangan sampai keliru. Setelah itu diunggah. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini kita klik. Jangan sampai ini tidak diklik. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Setelah itu lanjutkan. Mengimpor data ini 0%, kita tunggu sampai dengan 100%. 72 data berhasil diproses, 1 data gagal. Ini kita unduh. Data gagalnya apa? Kita lihat. Ini errornya yaitu mata uang akun harus sesuai dengan mata uang default. Jadi ini saya rasa tidak masalah. Sementara kita abaikan saja terkait dengan gagalnya 1. Kalau gagalnya lebih dari 1, baru itu harus dicari penyebab gagalnya apa. Setelah itu kita tutup. Akun perkiraan juga kita tutup. Setelah itu kita impor data pemasok. Impor data pemasok, kita cari daftar pemasok. Setelah itu kita unggah. Setelah itu lanjutkan. Ini kita centang. Setelah itu lanjutkan lagi. Sudah 5 data berhasil diproses. Kita tutup. Setelah itu data pelanggan kita impor juga. Kita unggah. Daftar pelanggan kita klik 2 kali. Setelah itu unggah. Lanjutkan. Setelah itu klik lakukan update data. Setelah itu lanjutkan. Ini juga 5 data berhasil diproses. Setelah itu barang dan jasa. Kita unggah daftar barang. Setelah itu kita unggah. Lanjutkan. Centang. Lanjutkan lagi. Ini 20 data berhasil diproses. Setelah pemasok, pelanggan, barang, dan daftar akun, ada satu yang belum, yaitu aset tetap. Jadi ini sudah, ini sudah, lah ini impor aset tetap. Sebelum impor aset tetap, kita harus melakukan kategori aset terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke aset tetap, kategori aset. Jadi di sini kita lihat belum ada kategori aset, maka kita tambahkan di data baru. Kategori asetnya apa? Ini ada 3, tanah, peralatan, dan gedung. Kita tambahkan, yaitu tanah. Setelah itu kita simpan. Yang kedua adalah peralatan. Dan yang ketiga adalah gedung. Ini kita simpan. Setelah itu kalian lihat di sini sudah ada gedung, peralatan, dan tanah. Setelah itu kategori aset kita close. Kita masuk lagi ke aset tetap. Kita masuk ke aset tetap. Kita klik 3 tombol yang ada di sini. Setelah itu kita klik ini, impor data. Impor dari Excel. Setelah itu klik di sini. Setelah itu daftar aset tetap. Setelah itu diunggah. Lanjutkan. Lanjutkan.
4 data berhasil diproses. Setelah itu kita tutup ini aset tetapnya tadi. Kita tutup, ini sudah berhasil. Setelah itu lakukan proses akhir bulan di 31 Desember 2023 dan kursnya per 1 dolarnya 14.000. Kita lakukan proses akhir bulan. Jadi di perusahaan proses akhir bulan, pilih bulan Desember tahunnya 2023. Setelah itu kita simpan. Kita lihat di sini proses akhir bulan. Di sini sudah muncul jurnalnya untuk proses akhir bulan dan juga sudah muncul penyesuaian penyusutannya. Kalau sudah dilakukan proses akhir bulan, kita close. Setelah itu kita lihat apakah saldo awal yang sudah kita impor itu dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual itu sama atau belum. Ini tadi proses akhir bulan yang sudah kita lakukan tadi. Terus sekarang kita lihat neraca. Daftar laporan, kita klik daftar laporan ke neraca standar. Ini tanggalnya 31 Desember 2023. Tampilkan. Nah, ini kalian cocokkan apakah jumlahnya sudah sama dengan yang ada di PPT ini ataukah belum. Kalau belum berarti nanti ya ada yang keliru, harus diulangi kembali. Tadi mana? Ini ada 500.606. Nah, ini untuk lebih mudah mencocokkan, kalian bisa ekspor saja. Sudah neraca standar, ekspor dalam bentuk PDF. Nah, ini misalkan kalian simpan di mana, terserah kalian mau simpannya di mana. Misalkan SMKN 2, kalau saya biasanya kan tak carikan folder ya, biar lebih enak nanti ketika kita mau mencari. Misalkan dibuatkan folder proses akhir bulan. Ini neraca, misalkan. Neraca. Nah, kita lihat itu sudah ada dalam bentuk PDF. Ini kita buka. Nah, ini sudah jadi neraca. Kita tinggal mencocokkan apakah sudah sama ataukah belum. Terus setelah itu 1820 838 ya. 1820 838 saya rasa ini sama. Terus selain neraca kita juga akan menampilkan buku besar pembantu piutang, cara koreksi saldo awal daftar pelanggan. Jadi daftar pelanggan piutang ini, buku besar pembantu piutang dari beratnya 1 Januari 2023 ke 31 Desember 2023. Tampilkan. Nah, ini buku besar pembantu piutang. Ini dicocokkan dengan ini. Coba kita cocokkan 6.100.8752 9686 24506 150 150 508 ya.
Sudah sama, kalau sudah ini diekspor. Buku besar pembantu piutang. Kalau sudah, kita close. Setelah buku besar pembantu piutang, kita di daftar pemasok atau buku besar pembantu utang. Jadi di utang, di sini ada buku besar pembantu utang 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Tampilkan. Ini ada 22308. Nah ini 22308 sama 225. Sama. Ini kita ekspor buku besar pembantu utang. Setelah itu kita save. Setelah itu yang terakhir adalah daftar barang dan jasa. Ini di persediaan. Jadi tetap di daftar laporan yang persediaan ada daftar barang dan jasa. Pertanggal 31 Desember 2023, kategorinya semua kategori, cabangnya semua cabang ditampilkan. Ini jam dinding kayu 3 dimensi 30 Seiko itu 15, Bitcuku 23, Rolex 100, Quicksilver 125, Berry Bingka Sofi 80, Casio AE 1070, Digitech SW LED 75, Digitech Touchscreen 100, dan Alexander Christie ini 20. Kita ekspor juga, kita kasih nama daftar barang dan jasa. Setelah itu daftar aset tetap. Masuk menu daftar laporan. Sudah, ini aset tetap. Kita ini daftar aset tetap. Aset tetapnya ada Jalan Kelapa Kenanga Terindah 525 juta, Rukan 2 lantai 672 juta, AC Philips 12480, laptop Acer itu 34200, totalnya 1.243.680. Sama, ini kita simpan, ekspor dengan nama daftar aset tetap. Kita save. Kita lihat apakah masih ada. Sudah selesai. Jadi itu ya terkait tentang impor data. Jadi nikmati prosesnya dulu biar kalian bisa terbiasa. Nanti insya Allah lama-kelamaan juga akan terbiasa menggunakan Akurit Online. Sudah, itu terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.